Perlu saya jelaskan terkait sejak semalam kami telah berhasil menangkap satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016. Ya, untuk pelaku ini awalnya di DPO kami kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Saat ini kami ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan. Ya, seorang warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh di Kota Bandung. Dan tentunya sejak semalam kami lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Kota Bandung. Baik, Pak Julius, ini butuh waktu 8 tahun lamanya, Pak. Kira-kira selama ini apa sih kendala kepolisian untuk bisa menangkap para pelaku ini? Ya, jadi terkait dengan proses pendalaman saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman dari penyidik Ditkrim Polda Jawa Barat. Tentunya kita juga sudah dibantu oleh tim Mabes Polri, ya telah di backup tentunya oleh tim Mabes Polri sendiri. Dan saat ini kita sudah berhasil mengungkap satu DPO. Terkait dengan proses ataupun kendala penyidikan, tentu kami berprinsip kembali pada asas ataupun proses pembuktian, alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHP, di mana ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan tersangka sendiri, surat dan petunjuk. Ini yang harus kami penuhi, sehingga tentu kami berharap masyarakat bersabar, ya nanti akan kami sampaikan perkembangan setelah proses pemeriksaan, proses penyidikan itu kami lakukan, tentu akan kami sampaikan perkembangannya secara transparan, ya sejelas mungkin, dan mudah-mudahan nanti dapat berhasil kita sidangkan, kita proses cepatnya, dan proses penyidikan ini berlanjut ke penuntutan dan persidangan. Pak Julius, boleh didetailkan lebih jauh, Pak, untuk pelaku Peggy Setiawan ini berperan sebagai dalam kasus ini berperan seperti apa, Pak? Ya, proses pendalaman masih dilakukan oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim ya. Tentu kita berharap terkait dengan peran yang bersangkutan, apakah hanya turut serta melakukan ataupun sebagai intelektual dadar sekalipun, ya, atau kita kenal dengan otak, dalang, dan lain sebagainya, tentu masih butuh waktu. Kami mohon bersabar, nanti akan kami sampaikan sejelas-jelasnya setelah kami mendapatkan hasil proses pemeriksaan selanjutnya. Baik, Pak Julius, untuk 2 DPO lainnya kami akan menunggu kabar baik dari penangkapannya. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Pelarian serta penyamaran Peggy Setiawan selama 8 tahun sudah berakhir. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jawa Barat di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Peggy Setiawan yang masuk dalam 3 orang DPO kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya. Sosok Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak kejahatan berupa pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon telah ditangkap. Peggy sebelumnya masuk daftar pencarian orang, DPO, sejak peristiwa terjadi pada 2016. DPO lainnya yang belum ditangkap adalah Andi dan Dani. Mereka disebut terlibat dalam peristiwa hilangnya nyawa Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Sementara itu, belakangan identitas Perong terungkap. Pria yang masuk DPO itu bernama Peggy alias Perong, juga disebut Egi. Berdasarkan rilis ciri-ciri yang dilakukan Polda Jabar, Peggy berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi pada 2016. Artinya, dia kini berusia 30 tahun karena peristiwa itu sudah berlangsung 8 tahun lalu. Peggy alias Perong disebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pria yang disebut sebagai otak peristiwa kejahatan itu memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Polda Jawa Barat berhasil menangkap satu buronan kasus pembunuhan Vina atas nama Peggy Setiawan alias Perong pada Selasa 21 Mei malam. Kini polisi telah merilis foto Peggy Setiawan yang sudah menjadi buronan sejak tahun 2016 silam.
Dikutip dari tribunnews.com, foto tersebut didapat dari Polda Jabar. Terlihat seorang pria menggunakan kemeja kotak-kotak berwarna biru sebagai pelaku pembunuhan Vina, yakni Peggy alias Peron. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Julas Abraham Abbas mengatakan selama ini Peggy berada di Bandung. Adapun Peron menjadi buruh atau tukang bangunan di kota tersebut. Sebelumnya pihak kepolisian sempat mengedarkan ciri-ciri dari ketiga buronan pelaku pembunuhan Vina. Peggy dicirikan memiliki tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Sementara saat ini polisi masih memburu 2 DPO lainnya, yakni Dani dan Andi. Pihaknya berjanji akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran demi menangkap 2 DPO lainnya. Memang benar, ya. Saat ini sejak tadi malam kami Polda Jabar tentunya dengan dibantu atau di backup oleh tim Bareskrim Polri, juga teman-teman dari Mabes Polri, bekerjasama tentunya dengan seluruh elemen, juga membantu dalam mengungkap proses menemukan para pelaku yang telah kita DPO. Pelarian serta penyamaran Peggy Setiawan selama 8 tahun sudah berakhir. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jawa Barat di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Peggy Setiawan yang masuk dalam 3 orang DPO kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya. Sosok Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak kejahatan berupa pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon telah ditangkap. Peggy sebelumnya masuk daftar pencarian orang, DPO, sejak peristiwa terjadi pada 2016. DPO lainnya yang belum ditangkap adalah Andi dan Dani. Mereka disebut terlibat dalam peristiwa hilangnya nyawa Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Sementara itu, belakangan identitas Perong terungkap. Pria yang masuk DPO itu bernama Peggy alias Perong, juga disebut Egi. Berdasarkan rilis ciri-ciri yang dilakukan Polda Jabar, Peggy berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi pada 2016. Artinya, dia kini berusia 30 tahun karena peristiwa itu sudah berlangsung 8 tahun lalu. Peggy alias Perong disebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pria yang disebut sebagai otak peristiwa kejahatan itu memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Ya saya sih udah jarang ketemu sih. Kalau sama dianya maka ibunya aja sering ngomong ke saya. Rumah di sini rumahnya siapa? Bukan neneknya. Neneknya siapa? Neneknya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Itu bener rumahnya Peggy Setiawan, Bu ya? Neneknya, ya? rumah nenek.
Peggy-nya ada di sini, Bu? Sekarang nggak ada di Bandung. Oh, di Bandung. Pas sebelum ditangkap. Kalau waktu kejadian 2016 Peggy ada di sini nggak? Nggak ada di Bandung. Oh, memang nggak ada di sini Iya. kejadian. Waktu dia diinterogasi itu kan pagi kesini lagi pas kejadian paginya motornya dua kan disita sama polisi sampai sekarang. Ibu terakhir melihat kapan Peggy? Kalau saya jarang ketemu, jujur saya nggak pernah. Paling Informasinya di ibunya aja. Bandung sudah berapa lama, Bu? Kalau di Bandung mah baru semingguan, anak ibunya yang cerita sama saya. Oh gitu. Di Bandung itu apa katanya? Kerja sama bapaknya. Bapak kandungnya di sana, sama istri yang Kerja muda. apa di sana? Hah? Kerja apa di sana? Di bangunan. Di ini rumah makan sebenarnya. Peggy siapa nama lengkapnya? Peggy Setiawan. Berarti ikut bapaknya ya di sana? Iya, ikut bapaknya. Itu bener, Bu, Peggy yang di dalam DPO itu bener? Saya juga nggak ngerti deh. Nggak tahu.